Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita syukuri nikmat Allah ini dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hubungan kita dengan beliau tidak pernah putus dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita kaji ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepadanya. Itulah Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 15-16. Al-Mu'minun ayat 15-16. Jangan lupa tetap ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa, kemudian proses kamu. Sebelumnya kamu hanyalah saripati makanan dari dalam tanah. Lalu kemudian kamu berubah menjadi nutfah sperma. Lalu kemudian berubah menjadi alaqah, darah yang menempel di rahim. Lalu kemudian kamu berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu kemudian kamu berubah menjadi tulang. Lalu tulang itu dibalut oleh daging. Lalu kemudian kamu menjadi makhluk yang sempurna. Setelah itu kamu menjadi apa? Summa, kemudian masih berlanjut lagi prosesnya. Inna, sesungguhnya. Penekanan mana? Kum, kamu wahai manusia. Ba'da, setelah. Makanya ada solat qabliyah dan ba'diyah. Ba'da zalik, setelah itu semua, setelah proses bla 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 yang sebelumnya tadi, setelah itu kamu semua akan menjadi mayit. Mayat. La di pangkal ini la, bukan la tapi pendek, la. Kamu pasti akan mati jadi mayat. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sadarlah dirimu wahai manusia. Ini sebenarnya kita sedang proses mapping, pemetaan. Kalau kita sampai di suatu kota, kita ini sekarang sedang berada di mana? Oh, ternyata saya di sini. Tadi saya di sini, habis itu ke sini. Sekarang saya sedang di mana ini? Ternyata tidak lama lagi saya akan. Jangan sampai kita tidak tahu membaca peta buta. Oleh sebab itu, ketika kita sudah tahu proses kejadian kita, ternyata kita sudah melewati fase-fase ini, dan sekarang kita masuk ke dalam proses berikutnya. Kita semua adalah lamayitun, calon-calon mayat yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi, kemarin, semalam, beberapa hari yang lalu, kita pernah membahas bahwa ada yang namanya proses penciptaan manusia 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari sama dengan 4 bulan. Maka pada saat itu datanglah malaikat membawa roh, lalu kemudian roh bertemu dengan yang namanya jasad. Di mana proses itu? Proses ruh bertemu jasad disebut dengan tempat bernama rahim. Lalu apakah itu awal dari segala sesuatu? Tidak. Karena sebelum itu kita sedang berada di suatu tempat bernama alam roh. Bentuk jamaknya arwah. Roh 1, arwah 3 plus lebih. Kita sudah berada di alam arwah. Lalu roh kita yang ketika itu belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada bulu, berubah bertemu dengan jasad selama 9 bulan 10 hari. Setelah itu kita akan kemana? Sekarang kita sedang berada di alam yang baru. Inilah disebut dengan alam dunia. Berapa lama kita berada di sini? Kita akan berada di sini selama 63 tahun. Insyaallah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang daripada itu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup sampai seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kemudahan engkau berikan, mudah-mudahan umur itu menambah amal. Tapi andai kau matikan, kami mematikan kami malam ini, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Mati malam ini, berhenti dari segala perbuatan dosa. Setelah itu kemana akan pergi? Inilah yang disebutkan dalam ayat yang ke-15 surat Al-Mu'minun. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Disebut dengan mayit. Alam itu, alam tempat mayit itu disebut dengan barzakh. Barzakh. Ini laut. Ini sungai. Antara laut dan sungai, laut asin, sedangkan sungai tawar. Tapi kenapa air sungai tidak asin? Padahal dia sama-sama air. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bainahuma, antara laut dan sungai, ada barzakh, pemisah. La yabghiyan, maka air laut tidak akan mungkin melompat ke sungai. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa masih kau dustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apa hubungan barzakh ini dengan barzakh ini? Pemisah antara air laut dan air sungai disebut dengan barzakh. Maka ada alam yang memisahkan alam akhirat dengan alam dunia. Alam terakhir yang akan kita tempuh adalah alam walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada ini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, khair. Akhirat abqa, lebih kekal, lebih baik daripada ini. Maka pemisah itu disebut dengan alam barzakh. Inilah yang memisahkan. Dia tidak disebut dunia karena akhirat belum tiba. Dia tidak disebut akhirat karena dunia masih ada. Kalau ini sudah hancur semua, baru dia disebut akhirat. Maka pemisah antara akhirat dengan dunia disebut dengan alam barzakh. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. 1, 2, 3, 4, 5. Proses pemetaan diri. Di manakah kita sekarang berada? Biasanya kalau kita masuk ke gedung, ke mall, ke gedung besar, posisi Anda sedang berada di lantai sekian. Bila terjadi kebakaran, segera berkumpul di tempat ini. Anda sekarang sedang berada di sini. Tak lama lagi Anda akan pindah. Innakum ba'da dzalika lamayitun. Berapa lama lagi? Nantikan setelah yang berikut ini. Di sini kita namanya roh. Di sini kita bernama janin. Di sini kita bernama mayat. Katanya hantu, Ustaz. Enggak ada hantu. Kita mayat. Di sini kita bernama, kadang-kadang kita disebut dengan insan. Kadang-kadang kita disebut dengan bashar. Kadang-kadang kita disebut dengan manusia. Lalu kemudian setelah itu kita pun akan kembali kemari, masuk ke dalam. Inilah dia ayat yang disebut Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-16. Summa innakum yaumal qiyamah. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. 16. Summa, kemudian proses berikutnya, inna, sesungguhnya, kum, kamu, yaumal qiyamati, pada saat hari kiamat nanti, tub'asun, kamu akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu di alam roh kita hidup. Kita tidak mati. Pindah ke alam rahim, kita juga hidup. Kita tidak mati. Di alam dunia masih hidup? Masih. Pindah ke alam barzakh. Apakah kita di alam barzakh itu hidup? Hidup. Katanya mayat itu mati.
Kalau mayat itu mati, maka untuk apa kita mengucapkan salam di kubur? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa itu diajarkan dalam hadis sahih. Apa kata Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau lewat di makam mulut yang diam saja, tapi ucapkanlah salam kepada mereka. Nabi datang ke sumur tua tempat pembuangan jenazah orang-orang kafir musyrik. Laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kata Nabi ke dalam sumur itu. Kami sudah mendapati janji Allah yang benar. Wahai kalian orang-orang kafir musyrik yang berada di dalam sumur tua, apakah kalian sudah mendapatkan janji Allah? Sahabat heran. Apa yang kau katakan ya Rasulullah? Kalian tak dengar. Lalu kemudian mereka berkata, itu Hamzah sudah mati. Hamzah sudah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, bal inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tak dapat merasakannya. Oleh sebab itu kita senantiasa hidup di alam roh, hidup di alam rahim, hidup di alam dunia, hidup di alam barzah, dan kita akan hidup kekal selamanya di dalam surga Jannatul Firdaus. Di antara 4 alam, 5 alam ini, mana alam yang paling mengerikan? Mana alam yang paling melalaikan? Nih, ini sebentar, sekejap saja, tapi resiko yang akan diterima. 2 alam telah berlalu. Alam roh sudah, alam rahim sudah, 2 alam belum. Alam barzah belum, alam akhirat belum. Dan sekarang kita sedang berada di sini. Disinilah orang banyak silap, banyak khilaf, banyak lupa, banyak lalai, banyak tergelincir. Oleh sebab itu kita saling mengingatkan dalam kerangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tak ada di antara kita yang ingat alam arwah, tak ada di antara kita yang ingat alam rahim. Kita mungkin baru mengingat memori pertama di umur ke-5, belajar berjalan pun kita tak ingat kapan kita jatuh. Saat telungkup, saat tengkurap. Kita hanya ingat saat jatuh belajar naik sepeda. Lalu kemudian alam ini belum, dan kita belum pernah berkomunikasi dengan mereka yang pernah pergi ke sana, melainkan hanya dalam mimpi semata. Itu pun mimpinya pasif, hanya menerima berita. Kita belum pernah meminta request. Oleh sebab itu apa maknanya? Betapa kita kalau tidak melalui wahyu, ini tak dapat dicerna oleh akal. Oleh sebab itu sebagian orang yang tidak percaya kepada wahyu, tidak percaya kepada agama, apa itu omong kosong itu semua, tidak ada itu alam arwah, tidak ada itu alam pertemuan dengan roh, tidak ada itu alam barzah, tidak ada. Hidup hanya sekali, buatlah sesuka hati. Hidup hanya sekali, buatlah dosa sampai mati. Hidup hanya sekali, mabuklah semabuk-mabuknya sampai masuk paret comberan, mati dalam keadaan mabuk. Nauzubillah. Maka dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia berkata sebenarnya Allah itu ada. Sebenarnya kita ini dicipta. Sebenarnya kita ini adalah calon-calon. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ingat-ingatlah mati. Orang kalau tidak mengingat bahwa dia akan mati, tapi biasanya hanya nasihat saja. Ingat mati, ingat mati. Ada yang lebih kuat lagi daripada mengingat mati. Apa itu? Buka jenazah itu, lihat baik-baik. Antarkan. Kalau perlu kita yang masuk ke dalam liang lahat. Miringkan ke arah kiblat. Setelah dimiringkan ke arah kiblat, jangan lupa menempelkan hidung jenazah kena ke tepi tanah. Miringkanlah jenazah. 3 orang, satu menyambut kepala, satu menyambut pinggang, satu menyambut kaki. Letakkan ke dalam. Miringkan ke dalam. Harapkan ke arah kiblat. Melihat langsung nyata. Ada pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ada nasihat yang disampaikan oleh para khatib kita di mimbar yang menggelegar. Ada nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita. Tapi ada nasihat yang diam 1000 bahasa. Nasihat yang tidak pernah berbunyi dan bersuara. Nasihat apa itu? Wa kafa bil mauti wa'iza.
mengingat-ingat bahwa kita akan juga mati menghadap Allah. Di saat berada di dalam liang lahat itu barulah tersadar kita mana harta yang banyak, mana rezeki yang dicari pagi, petang, siang dan malam, mana anak, sahabat, kerabat, menantu, mana buah hati, belayan jiwa. Sampai masanya kemudian akan diturunkan tanah pelan-pelan ke dalam, kemudian semua akan naik ke atas dan tinggallah sebatang kara sendirian. Paling lama mereka bertahan 2-3 hari berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Setelah itu tinggallah semuanya. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Dunia ini melalaikan. Kalau tidak terus kita introspeksi diri, makanya Nabi memberikan satu amalan. Baca Quran amal soleh, berzikir amal soleh, puasa amal soleh. Tapi ada satu amal soleh. Man syahidal janazata, ikut menyaksikan jenazah. Lahu qirat. Wa man syahidal janazata hatta tusalla alaiha. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai solat, maka dia dapat satu qirat. Kalau sampai menguburkan, lahu qiratan. Apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Kita lanjutkan setelah yang berikut. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kau mau hidup dengan cara sekuler, silakan. Mau mengikut jejak Fir'aun, silakan. Mau mengikut langkah-langkah Qarun, silakan. Lamayitun, kamu semua akan tetap menjadi mayat. Oleh sebab itu apa yang ingin disampaikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran melalui cerita Ibrahim dengan Namrus, Musa alaihissalam dengan Fir'aun, ada pula cerita tentang Qarun, ada pula tentang Nabi Isa alaihissalam dengan musuh-musuh dakwah, ada pula tentang Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Itu semua tak lain tak bukan adalah untuk mengerti posisi bahwa kita hanya sekejap sementara saja di sini sampai pada akhirnya akan masuk kemari. Bayangkan kalau meninggal tahun 1111. Mudah cara ngingatnya. 1111. Siapa itu? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 1111. Sekarang tahun 2019. Jadi sudah berapa ribu tahun Imam Al-Ghazali di dalam yang barzah. Tapi bayangkan setiap detik pasti ada orang yang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Bayangkan kalau kita meninggal tahun 256. Sekarang sudah tahun 1440. Artinya sudah di alam kubur 1200 tahun. Siapa itu 256? Imam Al-Bukhari. Tapi setiap detik pasti ada orang yang berkata rawahul Bukhari, riwayatkan Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari. Indah kematiannya. Maka kalau cerdas, al-kayyis, siapa itu orang yang cerdas? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, maka beramallah, berpikir setelah mati tetap mengalir. Hai orang-orang yang kaya-kaya, inginkah tetap dikenang sepanjang masa? Bangun masjid. Hai orang yang banyak uang, apakah engkau tetap ingin mengalir sampai dzalika lamayitun? Bangun pondok pesantren, sekolah untuk anak yatim. Adapun yang ini tinggal hanya sekedar kenangan semata. Itu dulu rumah orang kaya Pak Ustadz, itu dulu rumah penguasa, itu dulu. Sekarang sudah diambil oleh, akhirnya tak lagi berkesan. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Dan puncaknya adalah tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian nanti kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Selesai alam barzah, ditiupkan sangkakala. Idzas sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat. Lapisan ozon yang 600 km tebalnya itu tiba-tiba terbelah, fus, masuklah uap panas dari atas, meteor-meteor berterbangan masuk ke dalam. Sedangkan sebesar bola kasti saja meteor jatuh, bam, menjadi danau. Bagaimana kalau sebesar bola sepak bola masuk, sebesar kulkas meteor masuk, hancur kita berterbangan. Wa idzal nujum, planet-planet
Idza syamsu kuwirat, digulung itu. Syamsu, matahari, kuwirat, digulung. Tak tahu apa yang terjadi. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet bertabrakan, ambil tasbih gunting, ambil tasbih di atas gunting potong. Ketika butiran tasbih berhamburan, begitulah planet-planet Neptunus, Merkurius, Mars, Venus, matahari, bulan, bintang hancur, berkeping semuanya. Pada saat itu kita hanyalah butiran-butiran debu di atas. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia saat itu seperti orang yang mabuk terombang-ambing. Wa ma hum bisukara, mereka sebetulnya bukanlah orang yang mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tapi saat itu adalah azab Allah yang amat sangat mengerikan. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kamu akan bangkit menghadap Allah. Bangkit dari kubur. Ada yang bangkit dari kubur itu bagaimana dia? Yaqumu minal kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ada orang yang bangkit bangun dari kubur itu seperti orang yang kerasukan syaitan. Siapa dia? Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ada yang bangkit dari kubur itu kepalanya dalam bentuk keledai. Siapa dia? Inilah orang yang mendahului imam. Ada yang bangkit dari kubur itu dibangkitkan bersama orang-orang yang zalim, dibangkitkan bersama Fir'aun, dibangkitkan bersama Qarun. Siapa mereka? Al-mar'u ma'a man ahab wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum fa huwa minhum, maka dia anggap bagian dari kaum itu. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama mereka. Tapi ada pula orang yang dibangkitkan, dia pandang kanan kiri, muka belakang, atas bawah, semuanya malaikat-malaikat. Aku bukan malaikat, aku bukan jin, aku manusia. Kenapa aku dibangkitkan bersama malaikat? Al-mahiru bil Qur'an, orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat-malaikat. Ada pula orang yang nanti menghadap Allah, di atas kepalanya tajum minan nur, ada mahkota dari cahaya. Ada yang dapat mahkota, ada yang tidak. Mengapa ini di atas kepalanya ada mahkota? Inilah orang-orang yang mendidik anak-anak generasi Qur'ani. Sekarang kita menanam, itu yang akan kita tuai. Menanam angin, menuai badai. Menanam padi, rumput pasti akan ada. Menanam rumput, tidak akan pernah muncul padi. Oleh sebab itu, tangan mencincang, kata pepatah Melayu, bahu memikul. Apa yang kau cincang, kau potong saat ini, itulah yang akan kau pikul di hadapan Allah. Sebenarnya dari dua ayat ini, kita sedang diingatkan menjadi makhluk yang bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita program rencanakan ke depan, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala andai tidak ada hari kiamat. Sampai hati Ustaz mengatakan Allah tidak adil. Betapa kita tidak dapat menuntut apa-apa seandainya tidak ada hari kiamat. Di antara keadilan Allah dengan adanya hari kiamat. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan ayat 15-16 ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kajian dari dua ayat ini adalah mengenai fase setelah kehidupan di dunia. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya kita selamat, bahwa kita hidup sebentar seperti yang Ustadz sampaikan, tapi nanti di alam akhirat itu sangat panjang. Bagaimana cara supaya kita selamat di akhirat, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana supaya kita selamat melalui ini? Alhamdulillah di alam arwah sudah selamat, di alam rahim selamat, di alam ini agak-agak selamat. Yang dua ini bagaimana selamat? Insya Allah kita akan bahas setelah yang satu ini. Bagaimana supaya kita selamat? Kita selalu memohon doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim auladana wa sallim. Selalu minta selamat, selamat. Doakan saya Ustaz, semoga selamat. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan selain ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang mengikut jalan bukan yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, mardud, tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak mengikut jalan yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia hanya akan termasuk orang yang rugi. Syarat pertama, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Nabi tanya, apa itu Umar? Taurat. Ta'al, sini. Nabi sobek Taurat. Wallahi ya Umar, demi Allah, lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pasti ikut aku. Qul, katakan pada mereka ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau ada orang berkata asyhadu an la ilaha illallah, titik, tak diterima sampai dia berkata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Aisyah, Ummu Salamah, mereka bersama, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Zubair bin Al-Awwam, mereka bersama dengan Nabi, tapi kita tidak. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hidup jauh. Oleh sebab itu titik temu kita dengan mereka hanya dari pintu ta'allum, belajar. Cari para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama. Ikut para ulama. Jangan pernah merasa selamat sendirian. Kita ikut mereka. Kita mohonkan kepada mereka agar mengajarkan kita kebenaran-kebenaran. Lalu kemudian setelah mendapatkan ilmunya, jangan lupa amal. Ini ilmu sudah. Yang ketiga adalah amal. Ikut syariat Muhammad SAW, belajar kepada ilmunya para ulama, ilmu itu mesti diamalkan. Apa amalnya? Adwamuha wa in qalla. Amal yang kontinu, berkesinambungan, wa in qalla, walaupun sedikit. Sedikit amalnya, tapi berkelanjutan. Kamu sudah sholat? Alhamdulillah Ustaz. Sholat apa? Sholat maghrib. Loh, yang lain? Kata Ustaz kan walaupun sedikit tapi berkesinambungan. Oh, bukan itu maksudnya. Yang wajib ya tetap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin ada amalan-amalan khusus. Mengamalkan sholawat, mengamalkan sholat-sholat sunat. Tidak terlalu banyak tapi serius. Bersedekah tiap bulan mungkin. Tak pernah dia ceritakan pada orang. Ada beberapa beras yang dia berikan untuk fakir miskin, anak yatim. Ini semua yang akan menyelamatkan kita dari semua yang merusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang rela mengorbankan dunia akhirat yang kekal abadi dengan dunia yang sementara? Karena tidak ada ilmu. Kenapa orang punya ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya? Berarti ada krisis di dalam dirinya. Oleh sebab itu maka jangan pernah cukup pada ilmu saja. Orang yang ilmu bila amalin, tanpa ada amal, sama seperti pohon yang berdaun lebat, hanya sekedar orang bernaung saja, tapi sampahnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oleh sebab itu bila ada orang-orang berilmu belum beramal, yang salah itu banyak yang salah, tapi kita bangunkan, kita ajak, kita buat sebuah komunitas, masjid kita ramaikan, maka insya Allah benih iman yang dibawa, iman kepada Allah Muhammad SAW, disiram dia dengan ilmu, setelah itu kemudian berbuah dia dengan amal, dan kemudian jangan sampai buahnya busuk, maka dijaga dengan ikhlas. Setelah itu siaplah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Benih-benih iman yang sudah kita bawa, bala syahidna, jangan sampai benih iman ini mati. Siram dia, siram dengan ilmu, ngaji. Setelah disiram dia pun menjadi pohon yang besar. Jangan sampai dia pohon tidak berbuah, maka dia mesti. Kadang ada pohon yang dipotong dahannya, potong keliling. Kenapa? Biar supaya buah. Artinya apa? Ada hal-hal yang agak menyakitkan sedikit. Mungkin kata-kata kita keras, tapi sebenarnya niat kita baik supaya dia beramal. Tapi setelah buahnya bagus, jangan lupa itu harus dibungkus pakai plastik. Kalau tidak dia nanti akan berulat. Bagus dari luar ketika dibelah tidak dimakan.
maka dia apa? Dijaga dengan keikhlasan. Insya Allah setelah kita amalkan yang 4 ini, ikut syariat Muhammad SAW, bertanya kepada alim ulama dengan belajar, ngaji, kemudian kita amalkan, kita ikhlas, maka Allah akan menyelamatkan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, kapankah kita bisa dikatakan ilmu dan amal itu bisa berbuah Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ilmu dan amal Bisa berbuah. baik. Laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan orang yang banyak meriwayatkan. Saya riwayatkan dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, telah berkata Imam Malik bin Anas, telah berkata Imam Abu Hanifah, telah berkata Imam Nu'man bin Thabit, telah berkata Imam. Sangat banyak. Bukan itu ilmu itu. Ilmu itu adalah ketika dia berubah menjadi amal. Oleh sebab itu Syekh Ali Jum'ah mengkritik terjemah ilmu dengan knowledge. Kata Syekh Ali Jum'ah, ini terjemahan yang salah kata dia. Karena knowledge dalam bahasa Inggris itu ilmu, hanya pengetahuan semata. Banyak mereka yang belajar Islam, belajar dia Islam di Universitas Islamic Studies, di Fakulti Islamic Studies, kajian Islam. Apa itu Islam secara etimologi, Islam terminologi, sejarah Islam, hukum Islam, sejarah Islam, budaya, ngerti, tapi tidak mengamalkan Islam. Ini knowledge. Sedangkan dalam Islam, ilmu itu kalau dia tidak bermanfaat, itu bukan jadi ilmu, malah jadi laknat. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita selamat dari itu semua insyaallah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk, tidak takut padamu. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tidak diperkenankan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.